Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Tentunya kita merindukan untuk mengalami terobosan dalam setiap hidup yang kita jalani. Tetapi hal ini tidak akan dialami ketika hati kita tertutup. Hari ini saya berharap kepada para pendengar renungan melekat dalam Tuhan agar mata rohani dicelikkan dan hatinya tetap terbuka sehingga tidak ada pelanggaran yang ditutup-tutupi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan hari ini, sehingga apa yang disampaikan lewat firman-Mu ini menguatkan hati kami, membawa kami terus menjadi pribadi-pribadi yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami rindu, kami terus diisi dengan kebenaran-kebenaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan Engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Bukan hanya itu saja Tuhan, tetapi kami rindu menjadi kitab yang terbuka, di mana orang lain dapat melihat seluruh kehidupan kami. Karena di dalamnya ada karakter Kristus yang kami tonjolkan, kami kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perlu keterbukaan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya 6 ayat 5. Demikian firman-Nya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kekasih, ayat ini adalah bagian dari perikop tentang Nabi Yesaya mendapat panggilan Allah di masa Raja Uzia. Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang disertai para serafim yang berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Peristiwa ini menyadarkan Nabi Yesaya bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa. Sekelas Nabi Yesaya sadar akan keberdosaannya. Bagaimana dengan kita yang mengaku diri orang yang rajin pergi ke persekutuan dan berdoa dengan Tuhan? Apakah mempunyai hidup keterbukaan di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan Nabi Yesaya, atau masih tetap hidup dalam kegelapan seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Kehidupan seperti ini Tuhan Yesus memberikan gambaran dalam Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Orang Farisi mungkin dapat disamakan dengan orang-orang Kristen sekarang yang rajin belajar firman Tuhan, berpuasa, berdoa, dan melayani Tuhan dengan semangat. Orang yang berohani, yang terlihat baik dan ikut ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun semua itu hanya tampilan luar, sedang di dalamnya atau hatinya tidak sama dengan apa yang diucapkan atau disampaikannya. Perlu untuk kita ingat bahwa Tuhan bukan pribadi yang dapat dikelabui dengan tampilan dari luar. Tuhan adalah pribadi yang dapat melihat sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam sekalipun. Tetapi hal yang sangat disayangkan, banyak dari kita yang hidup seperti orang Farisi. Kita datang setiap hari Minggu bersama keluarga dengan muka yang terlihatnya ceria. Namun, satu dengan lainnya mempunyai motivasi yang berbeda karena datang beribadah sedang dalam perang dingin. Karena perbedaan pendapat yang sudah lama terjadi dan telah berlarut-larut dibiarkan. Tetapi karena tugas di gereja, mereka terpaksa hadir dan beribadah dengan wajah ceria. Ini baru salah satu contoh permasalahan antara tampilan luar dan dalam berbeda. Tidak ada keterbukaan sehingga hidup yang dijalani penuh dengan kemunafikan, di mana hidupnya selalu mencari segala cara untuk dapat menutupi persoalan yang dihadapinya. Kekasih, bila hidup kita tidak mau ada keterbukaan, sekalipun banyak orang sudah mengetahui, bahkan Tuhan juga seringkali mengingatkan berkali-kali melalui firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan peristiwa-peristiwa lainnya, hatinya tetap membatu. Keterbukaan perlu mengakui apa yang menjadi kelemahan dan dosa kita. Dapat diartikan hidup transparan, kehidupan yang dapat dilihat dari luar, sehingga antara luar dan dalam sama.
Hidup dalam terang seperti ini bukan berarti kita tidak ada kegelapan atau dapat berbuat dosa lagi. Tetapi kegelapan tidak akan menguasai atau tidak hidup dikuasai oleh dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Hidup tidak memiliki keterbukaan sama halnya dengan hidup dalam daging. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu kehidupan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hidup dalam daging rentan jatuh dalam dosa karena kerohanian kita lemah, dan Tuhan memperingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh karena daging lemah. Tercatat dalam Matius 26 ayat 41. Jadi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8. Kasih Kristus, kita yang mengakui diri sebagai anak dari Bapa Surgawi adalah hidup dalam terang, di mana hidupnya memiliki keterbukaan hati, yaitu tidak menutup-nutupi kesalahannya. Dalam Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bila hidup kita ingin berkenan kepada Tuhan, kita harus mengakui segala pelanggaran kita dan Ia sanggup memulihkan kita sepenuhnya. Jangan kita berpikir dan menganggap pelanggaran itu kecil lalu dibiarkan, dan kita berpikir bahwa itu bukan suatu pelanggaran yang besar. Mari kita mulai dengan perkara kecil, karena itu sebagai titik awal dari keterbukaan. Dari pelanggaran yang kecil mungkin kita ringan untuk mengutarakannya, dan setelah kita terbiasa, merasa nyaman dan percaya untuk terbuka, barulah kita dapat mengutarakan dan membicarakan permasalahan-permasalahan yang lebih besar, atau mungkin juga dapat mengutarakan yang sifatnya rahasia. Ingat, sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan, orang lain pun mengetahuinya. Terlebih Tuhan mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan keterbatasan diri kita, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi, keterbukaan itu penting. Kita mau terbuka atau tidak, sesungguhnya Tuhan telah mengetahui segala-galanya tentang hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, biarlah kami dapat melakukannya dengan baik Tuhan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, karena Engkau Maha Tahu. Engkau mengetahui persis seluruh kehidupan kami, sampai kedalaman hati kami pun dan pikiran kami pun Engkau juga mengetahui. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami hidup tidak penuh dengan kepura-puraan, tapi hidup penuh dengan keterbukaan di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu agar apa yang hendak Engkau nyatakan, hendak Engkau berikan dalam kehidupan kami, tidak terhalang dengan sikap ketertutupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, di mana Engkau menegur kami, menuntun kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang transparan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tuntun kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.